Namun, pengamat politik Ujang Komarudin menilai ide Jokowi akan memimpin koalisi besar di pemerintahan mendatang dinilai kurang tepat. Saya sih melihat kelihatannya usulan itu untuk menjaga kekuasaan Jokowi agar Jokowi tetap punya power, agar tetap punya kendali, agar tetap punya kekuasaan, agar tetap memegang partai-partai sehingga kekuasaannya tetap langgeng ke depan begitu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi sebagai presiden akan habis di 20 Oktober nanti. DPP PDIP, Jokowi tidak mungkin gantikan Megawati jadi ketua umum. Ketua DPP PDIP, Syukur Nababan buka suara soal nasib Joko Widodo, Jokowi, setelah tidak menjabat lagi menjadi Presiden RI. Kita berasumsi bahwa telah terjadi pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis dan masif. Kita juga sedang mempertimbangkan untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya tes dulu. Percaya nggak Mahkamah Konstitusi? Tidak! Percaya nggak? Tidak! Sama dengan saya, nggak percaya juga. Kita akan buktikan insya Allah. Paslon yang curang akan didiskualifikasi. Sekali lagi, diskualifikasi. Rakyat ini diresahkan dengan kisruh politik kalian. Sadar nggak kalian? Hah? Jangan jadi orang-orang bajingan di republik ini. Hah? Bukan jadi dokter, bukan jadi profesor saja baru bisa pintar untuk mengerti keadaan ini. Ya, kami juga tahu, kami juga mengerti, kami juga tahu niat busuk kalian semua. Kami juga tahu bahwa kalian orang-orang yang rakus kekuasaan. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Ini tanggapan-tanggapan dari para politisi terhadap isu bahwa Presiden Jokowi akan menjadi Ketua Umum Partai PDIP, ya kan? Dan juga tanggapan yang datang dari seorang pengamat politik tentang usulan bahwa Presiden Jokowi akan menjadi ketua koalisi pengusung dan pendukung Prabowo Gibran. Ya, saya melihatnya itu seperti orang menggunakan ini tutupan gelas ya, tutupan gelas, dan ini adalah tong air di rumah saya. Maaf, rakyat jelata, tong airnya drum ya, drum ya. Jadi saya melihat tanggapan-tanggapan dari politisi PDIP terhadap isu bahwa Presiden Jokowi ada potensi untuk menjadi pemimpin atau ketua umum partai PDIP, dan juga tanggapan dari seorang pengamat politik katanya ya, terhadap usulan Presiden Jokowi bakalan menjadi ketua koalisi pengusung dan pendukung Prabowo Gibran. Itu sama seperti orang menggunakan tutupan gelas ini untuk mencoba menutupi tong air ya. Untuk mencoba menutupi tong air. Nggak bisa. Anda nggak bisa menggunakan tutupan gelas untuk menutupi tong air gitu ya. Nggak bisa ya. Bukan berarti ini bukan tutupan. Ini memang tutupan, tetapi bukan tempatnya gitu ya. Bukan kelasnya. Dan satu lagi saya melihat tanggapan-tanggapan dari para politisi maupun juga para pengamat politik katanya terhadap isu-isu yang melibatkan nama Presiden Jokowi. Ini sama seperti, maaf kata, makanan basi yang sudah tidak ada minat lagi rakyat untuk menikmati itu gitu sebenarnya. Jadi sudah tidak diminati lagi oleh rakyat ya, mengingat bahwa itu di pandangan rakyat sama seperti makanan basi. Tahu nggak sih makanan basi? Jadi segala opini yang saya lihat belakangan itu adalah penggiringan kepada satu analogi bahwa Presiden Jokowi itu haus kekuasaan dan melakukan segala upaya untuk mempertahankan kekuasaannya.
sejak sebelum pemilu dilaksanakan, masih dalam masa-masa kampanye, segala bentuk isu, segala macam opini selalu ada penggiringan ke arah analogi seakan-akan memaksa masyarakat untuk memandang Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat haus kekuasaan, dan Presiden Jokowi sedang melakukan segala daya upaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Isu ini sebenarnya, ya, isu Jokowi mempertahankan kekuasaannya ini sebenar-benarnya di pandangan rakyat itu semacam makanan basi yang rakyat itu sudah tidak minat lagi, jangankan untuk memakannya, melihatnya saja itu sudah enek gitu ya, sudah muak dengan segala isu ini. Jadi begini, maksud saya begini, bukan berarti tidak boleh, boleh saja ya. Anda para politisi, para pengamat yang tidak objektif dalam melihat, mengamati dan menyampaikan pendapat terkait situasi perpolitikan bangsa kita hari ini, boleh, silakan saja. Ya, itu hak kalian, ini negara demokrasi. Tidak ada yang melarang kalian, tetapi saya berharap kalian itu kreatif sedikit lah. Ya, ada ide-ide yang lebih kreatif, lebih menarik gitu. Ada hal-hal baru gitu yang lebih logik gitu ya, yang dapat diterima oleh rasio berpikir rakyat jelata gitu. Jangan terus melakukan penggiringan kepada analogi bahwa Presiden Jokowi itu haus kekuasaan, ya. Itu semacam makanan basi dan rakyat sudah tidak minat lagi, bahkan melihatnya saja rakyat sudah muak gitu. Dan narasi-narasi tanggapan kalian terhadap isu itu, saya pikir juga isu itu kalian sendiri yang buat gitu kan. Isu bahwa Presiden Jokowi bakalan jadi ketua umum partai PDIP itu kan kalian buat sendiri, dan kemudian kalian tanggapi sendiri, dan kemudian kalian seperti menampakkan sentimen penolakan, ya kan? Padahal isu tersebut kalian buat sendiri, ya kan? Nah, lain dengan usulan bahwa Presiden Jokowi akan menjadi ketua koalisi partai-partai pengusung dan pendukung Prabowo Gibran. Usulan itu datangnya dari Ibu Grace Natalis ya, PSI ya. Dan saya pikir apa salahnya? Iya kan? Kan Presiden Jokowi sebentar lagi akan purna, akan pensiun. Artinya dia adalah rakyat merdeka yang bebas menjadi apapun di republik ini yang mampu dia lakukan, dan selama itu tidak melanggar undang-undang dan peraturan di negara kita, lantas apa salahnya? Kenapa kalian ini memperlihatkan semacam terlalu sentimental gitu dengan Presiden Jokowi? Kenapa? Apa masalah kalian dengan Presiden Jokowi, ha? Apa masalah kalian dengan Presiden Jokowi? Kalian kok kayak terlalu dengki begitu, kayak dengki amat gitu dengan kehidupan seorang Presiden Jokowi. Kalau nanti misalkan ya, dia menjadi ketua koalisi partai-partai pengusung dan pendukung Prabowo Gibran, itu pun atas usulan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Ya, pun belum tentu semua partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju itu akan sepakat, sepaham, mendukung dan mendorong itu. Tetapi pun kalau partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju itu sepakat, sepaham, mendukung dan mendorong agar Presiden Jokowi yang menjadi ketua koalisi partai-partai pengusung dan pendukung Prabowo Gibran, lantas apa salahnya? Ya, ada urusan apa kalian dengan itu? Itu kan urusan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Apa kaitannya dengan kehidupan kalian? Apa yang begitu mengusik kehidupan kalian sehingga kalian merasa seperti cacing kebakaran, bukan lagi kepanasan. Seperti cacing kebakaran. Seperti kalian itu seperti merasa terganggu sekali, terusik sekali. Ya, merasa tidak nyaman sekali dengan kehidupan seorang Jokowi. Apa masalah kalian? Hah? Apa masalah kalian? Hah? Tolonglah, masyarakat butuh ketenangan, masyarakat butuh ketentraman. Pilpres sudah selesai.
Woi, Pilpres sudah selesai. Hasil menang dan kalahnya sudah ditampilkan baik oleh quick count maupun oleh KPU RI. Tinggal menunggu saja kapan ya pengumuman resmi dari KPU. Ya, bisa nggak kalian itu membangun narasi-narasi yang lebih lebih adem gitu ya, untuk menghadirkan ketentraman di masyarakat, ya kan? Untuk menghadirkan kedamaian di masyarakat, agar masyarakat yang tadinya ya saling bergesekan karena beda pilihan, beda dukungan, itu bisa akur lagi. Bisa nggak sih kalian para elit ini, Bisa nggak sih? Ya, bisa nggak kalian bantu masyarakat ini untuk tidak terlena dengan sentimen politik? Bisa nggak? Kalau jadi orang-orang berkuasa juga belum tentu kalian akan mampu memperhatikan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Myanga sampai Pulau Rote, sama baik dengan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya, belum tentu kalian akan mampu melakukan itu. Jadi tolong, sekali lagi tolong. Ya, bangsa ini butuh kedamaian, rakyat Indonesia ini butuh kedamaian, ya. Dan saya minta tolong kepada para provokator, ya, otak-otak dan dalang di balik kisruh politik tanah air kita yang mengundang, mengajak, memprovokasi rakyat untuk datang ke KPU. Saya minta tolong, jangan bodohi rakyat, jangan undang rakyat tidur di depan gedung KPU di ruang terbuka, lantas kalian tidur di hotel. Ya? Kalian itu bangsat, maaf ya. Kalian undang rakyat banyak-banyak ke Jakarta, ya kan? Datang ke KPU, ya kan? Dengan alibi mengawal, ya, hasil Pilpres 2024 dengan alibi menegakkan demokrasi, ya. Kemudian rakyat nanti datang berbondong-bondong ke sana, nanti rakyat kelaparan di Jakarta sana, nanti kalau malam rakyat tidur di depan kantor KPU, ya, di ruang terbuka itu, aspal, dan kalian nanti enak-enakan tidur di hotel, ya enggak? Tidur di hotel, makan minum mewah di restoran, ya enggak? Jangan bodohi rakyat. Jangan provokasi rakyat. Pilpres sudah selesai, hasilnya sudah bisa kita deteksi, baik hasil dari quick count maupun hasil dari KPU RI, hasil resmi sudah bisa kita deteksi. Sebentar lagi akan pengumuman resmi KPU menentukan pasangan kandidat capres-cawapres mana yang terpilih sebagai pemimpin bangsa ini. Sudah kembali kepada prinsip demokrasi bahwa suara terbanyak itulah yang harus diterima, diakui dan dihormati sebagai suara rakyat. Tolong ini dimengerti agar supaya ada ketentraman di masyarakat, agar supaya masyarakat yang saling bertikai, masyarakat yang saling bergesekan gara-gara sentimen politik ini bisa akur kembali, ya nggak sih? Nah, kemarin saya menyatakan pendapat saya bahwa kalau nanti misalkan hak angket itu terrealisasi, hak angket DPR itu ya, kalau memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kita, ya kan, terus kemudian itu terrealisasi, dilaksanakan, maka yang menjadi objek daripada angket itu harus hasil Pilpres, hasil Pilcaleg, dan hasil pemilihan DPD. Mengingat itu semua dilakukan terjadi dalam TPS yang sama, dalam bilik suara yang sama, ya. Orang tidak milih capres di bilik suara ini kemudian pindah ke TPS lain untuk milih caleg, tidak. Orang tidak milih caleg di TPS ini kemudian pindah ke TPS lain untuk milih, untuk nyoblos calon DPD, tidak. Calon presiden, calon legislatif, calon DPD semuanya dicoblos dalam satu ruang bilik suara, ya kan? Jadi kalau hasil Pilpres itu terindikasi praktek kecurangan, otomatis hasil Pilcaleg juga ada, hasil pemilihan DPD juga sama. Semuanya
harus terindikasi praktik kecurangan. Dan saya senang dengan narasi Ibu Irma Nasdem. Meskipun Nasdem berseberangan dengan koalisi Indonesia Maju, ya kan? Nasdem berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi belakangan ini, ya kan? Tapi Ibu Irma adalah sosok politisi yang patut menjadi panutan, contoh dan teladan bagi anak-anak milenial bangsa ini. Kenapa? Karena dia mampu melihat situasi dan kondisi bangsa kita ini dengan cara pandang yang jernih, dengan cara pandang yang objektif. Ini luar biasa seorang Ibu Irma. Ini yang patut, sosok-sosok seperti ini yang patut menjadi panutan, contoh, teladan bagi generasi muda bangsa ini. Pertanyaan saya, bisa nggak sih para politisi negeri ini mencontoh kepada Ibu Irma Nasdem agar supaya masyarakat itu merasa adem ayem, aman dan tentrem gitu loh? Bisa nggak? Ya. Jadi kemarin saya beropini seperti itu, saya menyatakan pendapat seperti itu, bahwa baik itu hasil pilpres, ya, hasil pilcaleg maupun juga hasil pemilihan DPD harus semuanya menjadi objek angket. Kalau hak angket yang dicanangkan itu memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh undang-undang kita dan kemudian terrealisasi, dilaksanakan, harus. Nah, hari ini saya punya satu usulan lagi, saya punya satu ide lagi, bahwa saya, Krisyanto Yen Oni, mendukung dilaksanakan pemilu ulang. Oke? Tapi syaratnya adalah pihak-pihak yang menginginkan diadakannya pemilu ulang, ya, baik itu pihak dari kubu pendukung Pak Ganjar Pranowo maupun juga dari kubu pendukung Pak Anies Muhaimin, kalian yang harus menanggung sepenuh-penuhnya biaya pemilu. Karena negara sudah mengucurkan begitu besar anggaran dana untuk pelaksanaan pemilu serentak kemarin, ya, triliunan rupiah untuk pelaksanaan pemilu. Nah, sekarang negara sudah mengucurkan begitu besar anggaran untuk pelaksanaan pilpres, pelaksanaan pemilu serentak. Dan itu sudah sukses dilaksanakan. Kalian katakan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu paling brutal. Nyatanya pemilu kali ini pemilu paling aman dan damai. Tidak ada benturan antara rakyat dengan rakyat gara-gara berbeda pilihan. Ini adalah pemilu paling aman dan damai menurut pendapat saya, menurut amatan saya. Tapi kenapa tega-teganya kalian beropini bahwa ini adalah pemilu paling brutal? Ya sudah, silakan laksanakan pemilu ulang. Kalau itu didukung oleh undang-undang dan konstitusi kita, silakan kalian perjuangkan dan saya mendukung penuh pemilu itu dilaksanakan. Tapi dengan syarat bahwa kalian-kalian yang menginginkan itu haruslah yang sepenuh-penuhnya 100% menanggung biaya pemilu. Kan kalian yang menginginkan. Kan niat itu lahir dari rakusnya kalian terhadap kekuasaan. Ya enggak sih? Lahir dari ambisi kalian. Jadi kalian yang harus membiayai itu sepenuh-penuhnya. Jangan lagi dibebankan kepada negara. Enak aja kalian. Demi ambisi kalian, demi kepentingan kalian. Kenapa negara yang harus dibebankan? Nah, kemudian yang satu yang saya tidak terima sebenarnya, yang semestinya video saya kemarin itu saya marah, ya. Video saya yang membahas tentang hak angket DPR itu, ya. Sebenarnya saya marah. Tapi saya coba menenangkan hati saya untuk menyampaikannya dengan cara yang lebih etis. Gitu kan. Tapi sebenarnya saya marah. Orasi Pak Refli Harun. Diskualifikasi pasangan Capres-Cawapres 02. Karena apa? Karena diduga melakukan kecurangan. Diduga. Hei, buktimu mana? Sudah ada belum keputusan hukum? Sudah ada belum vonis hukum? Kalau belum ada, bawa itu, kasuskan. Paparkan bukti-bukti Anda.
Kalau bukti-bukti materi bukti itu mencukupi, memadai seperti yang dibutuhkan oleh aturan dan undang-undang yang berlaku di negara kita, dan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ada pihak kandidat capres-cawapres yang melakukan kecurangan, baru Anda boleh teriak diskualifikasi. Tapi saya pikir kita harus kembali kepada kewarasan, ya. Kita harus kembali kepada akal sehat. Kata Pak Ade Armando, karena hanya dengan akal sehat kita semua bisa selamat. Pemilu dilaksanakan di TPS, di bilik suara, itu dijamin oleh undang-undang dan konstitusi. Itu konstitusional. Dan itu merupakan tempat di mana rakyat mencurahkan isi hatinya, di mana rakyat menentukan pilihannya, di mana rakyat membuat keputusannya, dan keputusan rakyat merujuk kepada hasil di bilik suara. Itu merupakan keputusan aklamasi, demokratis dan konstitusional. Lalu demokratis seperti apa lagi yang kalian harapkan? Konstitusional seperti apa lagi yang kalian harapkan? Undang-undang seperti apa lagi yang kalian harapkan? Apakah kalian ingin negara ini tidak ada hukum, tidak ada aturan dan undang-undangnya? Apakah kalian memang berharap agar hukum rimba yang berlaku di negara kita, yang kuat memakan yang lemah dan yang lemah pasrah menerima nasib kematiannya begitu? Tidak bisa. Kalian punya otak enggak sih? Kalian para sarjana, kalian para profesor, kalian para doktor, kalian punya otak enggak sih? Kalian mikirin rakyat enggak sih? Rakyat ini resah dengan segala kisruh politik kalian yang berbasis nafsu birahi kekuasaan, ya, yang berbasis ambisi. Rakyat ini diresahkan dengan kisruh politik kalian. Sadar enggak kalian? Jangan jadi orang-orang bajingan di republik ini. Bukan jadi dokter, bukan jadi profesor saja baru bisa pintar untuk mengerti keadaan ini. Kami juga tahu, kami juga mengerti, kami juga tahu niat busuk kalian semua yang menentang program dan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Kami juga tahu bahwa kalian orang-orang yang rakus kekuasaan. Kalian orang-orang yang haus kekuasaan. Kalian orang-orang yang sudah tidak tahan, sudah kebelet, tidak kebagian kekuasaan. Kami juga tahu itu. Tolong, kalian tidak akan mungkin bisa lebih baik dari Presiden Jokowi. Bagaimanapun juga, Presiden Jokowi adalah presiden terbaik di mata rakyat jelata. Ya, apapun opini yang kalian bangun untuk menyerang, menyudutkan Presiden Jokowi, apapun terserah-serah kalian. Tapi di mata rakyat jelata, Jokowi terbaik. Dan kalau undang-undang dan konstitusi kita memungkinkan Presiden Jokowi bisa maju lagi di pemilu kemarin, sudah pasti rakyat 80-90% rakyat Indonesia akan memenangkan Presiden Jokowi. Catat itu baik-baik. Itu adalah bukti bahwa rakyat itu cinta Jokowi. Jadi tolong hentikan segala opini kalian, opini-opini yang tidak mendidik, yang meresahkan masyarakat, yang memantik sentimen negatif rakyat. Tolong untuk berhenti. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Ini adalah keresahan hati saya sebagai rakyat jelata. Terima kasih. Salam NKRI.